Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang akuntansi inflasi, modal penilaian, dan penentuan laba. Next slide. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Sukmawati Muhtar dan Syeka Putri. Nah, topik ini penting karena akuntansi inflasi, model penilaian, dan penentuan laba memiliki peran penting dalam menjaga keakuratan laporan keuangan di tengah perubahan nilai uang. Akuntansi inflasi digunakan untuk menyesuaikan nilai aset dan kewajiban agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, model penilaian membantu dalam menentukan metode yang tepat seperti nilai wajar atau biaya historis yang disesuaikan untuk mengukur aset dan liabilitas secara akurat. Nah, penentuan laba yang mempertimbangkan inflasi mencegah distorsi keuangan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis bagi manajemen, investor, dan regulator. Nah, dengan penerapan yang tepat, ketiga konsep ini mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih informatif dan transparan. Nah, melalui presentasi kali ini, kami kelompok 10 ingin berbagi pengetahuan dan diskusi mengenai akuntansi inflasi, modal penilaian, dan penentuan laba. Nah, dengan harapan dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu next slide, yaitu pengertian akuntansi inflasi. Kepada Syeka Putri, saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan dampak perubahan tingkat harga akibat inflasi. Dalam kondisi inflasi, nilai uang mengalami perubahan daya beli, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan nilai historis bisa menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, akuntansi inflasi bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan menyesuaikan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas terhadap perubahan harga. Materi selanjutnya yaitu tujuan penerapan inflasi. Yang pertama, untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi distorsi dalam laba. Yang keempat, untuk melindungi modal perusahaan. Yang kelima, yaitu untuk memudahkan perbandingan kinerja. Nah, yang selanjutnya itu dampak inflasi terhadap laporan keuangan. Berikut ada beberapa dampak utama inflasi terhadap laporan keuangan. Yang pertama, distorsi nilai dan liabilitas. Aset yang dicatat berdasarkan harga historis bisa dampak undervalued karena nilainya tidak mencerminkan harga pasar saat ini. Kewajiban jangka panjang seperti utang akan berkurang nilainya dalam istilah real karena daya beli uang menurun. Yang kedua, overstatement atau understatement laba. Dalam kondisi inflasi, laba yang dilaporkan bisa lebih besar dari realitas ekonomi karena biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan masih berdasarkan harga lama atau harga historis. Hal ini dapat menyebabkan pembayaran pajak yang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang ketiga, pengaruh terhadap dividen dan kebijakan investasi. Jika laba yang dilaporkan lebih tinggi dari realitas, perusahaan mungkin membagikan dividen yang terlalu besar sehingga mengurangi modal kerja untuk ekspansi di masa depan. Investor bisa tertipu oleh laba yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang keempat, penyusutan yang tidak realistis. Akumulasi penyusutan seringkali dihitung berdasarkan harga perolehan aset atau pembelian berdasarkan nilai aset saat ini. Ini biasanya menyebabkan laba yang lebih tinggi dan
mengganti aset yang lebih sulit karena jumlah penyusutan yang diakui tidak mencerminkan harga penggantian aktual. Yang kelima, kesulitan dalam analisis keuangan. Perbandingan laporan keuangan antar periode menjadi tidak akurat karena nilai uang berubah akibat inflasi. Yang keenam, pengaruh terhadap modal kerja. Inflasi menyebabkan peningkatan biaya operasional seperti biaya bahan baku dan upah yang pada akhirnya mengurangi modal kerja perusahaan. Tanpa penyesuaian, perusahaan mungkin tampak sehat secara finansial, padahal sebenarnya mengalami tekanan likuiditas. Yang ketujuh, dampak terhadap pemegang saham dan investor. Pemegang saham bisa salah menafsirkan profitabilitas perusahaan jika laporan keuangan tidak disesuaikan dengan inflasi. Keputusan investasi biasanya menjadi kurang tepat karena informasi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Nah, materi selanjutnya yaitu model penilaian dalam kondisi inflasi. Berikut ada beberapa model penilaian dalam kondisi inflasi. Yang pertama, model biaya historis. Model ini mencatat aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan awal tanpa menyesuaikan inflasi. Dan kelemahan utama model ini adalah laporan keuangan bisa menjadi tidak relevan karena nilai aset dan laba yang dilaporkan tidak mencerminkan daya beli uang saat ini. Yang kedua, model biaya sekarang. Model ini menilai aset berdasarkan biaya penggantian saat ini. Dan model biaya sekarang ini itu membantu mengatasi histori akibat inflasi dengan perubahan nilai aset sesuai dengan harga pasar saat ini. Yang ketiga, model unit daya beli konstan. Model ini menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan daya beli yang konstan. Dan pendekatan ini menjaga nilai uang tetap relevan dari waktu ke waktu. Yang keempat, model nilai wajar. Model ini menilai aset berdasarkan nilai pasarnya pada tanggal pelaporan dan cocok digunakan dalam kondisi inflasi tertinggi karena mencerminkan nilai aset yang lebih realistis. Yang kelima, model indeksasi. Model ini menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan indeks harga umum, bukan harga khusus untuk setiap aset, dan bangunan untuk menyesuaikan seluruh laporan keuangan terhadap perubahan daya beli uang. Nah, materi selanjutnya yaitu penentuan laba dalam kondisi inflasi. Beberapa metode digunakan untuk menentukan laba yang lebih realistis dalam kondisi inflasi. Yang pertama, laba berbasis biaya historis. Laba dihitung berdasarkan pendapatan dan biaya yang dicatat sesuai harga perolehan awal tanpa penyesuaian inflasi. Dan model ini sering digunakan dalam laporan keuangan tradisional, tetapi biasa menghasilkan overstatement laba dalam kondisi inflasi tinggi. Yang kedua, laba berbasis biaya sekarang. Laba dihitung berdasarkan biaya penggantian aset dan barang yang dilakukan saat ini, bukan harga historis. Dan metode ini juga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas perusahaan dalam kondisi inflasi. Yang ketiga, laba daya beli konstan. Laba dihitung dengan menyesuaikan seluruh elemen laporan keuangan menggunakan indeks harga umum akibat inflasi. Yang keempat, laba berbasis nilai wajar. Laba dihitung dengan nilai aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasarnya saat ini, bukan berdasarkan nilai historis. Dan metode ini sering digunakan dalam standar pelaporan keuangan modern seperti IFRS. Nah, yang kelima yaitu laba realistis versus laba kertas.
Laba realistis adalah laba yang benar-benar dihasilkan dari transaksi kas, sedangkan laba kertas adalah laba yang ditimbulkan dari kenaikan nilai aset akibat inflasi tetapi belum direalisasikan dalam bentuk kas. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu implikasi akuntansi inflasi terhadap keputusan manajerial yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, inflasi memiliki dampak signifikan terhadap pelaporan keuangan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Jika laporan keuangan tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga, maka keputusan bisnis dapat menjadi kurang akurat. Nah, ada pun beberapa implikasi utama akuntansi inflasi terhadap keputusan manajerial. Yang pertama, pengaruh terhadap penentuan harga produk, yaitu inflasi menyebabkan peningkatan biaya produksi sehingga perusahaan perlu menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh margin keuntungan yang wajar. Dan jika harga historis digunakan sebagai dasar penetapan harga, perusahaan bisa mengalami kerugian karena biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari yang tercatat. Yang kedua, kebijakan investasi dan penggantian aset, yaitu inflasi menyebabkan nilai aset meningkat sehingga perusahaan harus mempertimbangkan nilai real saat membuat keputusan investasi atau penggantian aset. Dan akuntansi inflasi membantu manajer memahami biaya penggantian yang sebenarnya dan menghindari underinvestment atau overinvestment. Yang ketiga, pengaruh terhadap perencanaan pajak, yaitu inflasi dapat menyebabkan laba yang dilaporkan lebih tinggi dari laba real jika tidak ada penyesuaian, sehingga beban pajak menjadi lebih besar. Dan akuntansi inflasi memungkinkan perhitungan pajak yang lebih adil berdasarkan daya beli yang sesungguhnya. Nah, yang keempat yaitu pengaruh terhadap struktur modal dan keputusan pendanaan, yaitu inflasi mempengaruhi nilai ekuitas dan utang perusahaan yang berdampak pada rasio keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan pendanaan. Dan jika utang dalam jumlah tetap nilainya berkurang secara real akibat inflasi, yang dapat menguntungkan perusahaan dengan strategi pendanaan yang berbasis utang. Yang kelima yaitu pengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu jika laba yang dilaporkan lebih tinggi dari laba real, perusahaan mungkin membagikan dividen dalam jumlah yang besar, yang bisa mengurangi modal kerja untuk ekspansi. Dan dengan akuntansi inflasi, manajemen dapat membuat kebijakan dividen yang lebih berkelanjut. Adapun kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu akuntansi inflasi merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya akibat perubahan daya beli uang. Inflasi dapat menyebabkan distorsi dalam pencatatan nilai aset, kewajiban, serta laba perusahaan jika laporan keuangan disusun berdasarkan harga historis tanpa penyesuaian. Nah, oleh karena itu, penerapan metode akuntansi inflasi sangat diperlukan guna memastikan keakuratan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami berharap apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru. Sampai jumpa di presentasi atau kesempatan belajar berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.